Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatus Soleha, NPM 1901012013 dari kelas PAIC semester 4. Di sini saya akan membahas materi tentang fikih munakahat. Yang pertama adalah tentang walimatul musyi. Jadi walimatul musyi ini atau yang disebut juga pesta pernikahan harusnya dilakukan secara Islami, yaitu dengan cara menutup aurat. Kemudian adapun beberapa syarat pertemuan ikhtilat. Jadi pertemuan ikhtilat ini ada 5. Yang pertama adalah sama-sama menutup aurat. Jadi semuanya itu menutup aurat. Kemudian yang kedua yaitu sama-sama menjaga pandangan. Dalam arti meskipun menutup aurat tetapi tidak menjaga pandangannya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu di tempat yang mulia seperti di masjid ataupun di majelis ilmu. Yang keempat yaitu sama-sama tidak diperbolehkan menempelkan badannya kepada bukan mahramnya, sehingga itu dapat menempelkannya, karena itu tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir yaitu membahas hal-hal yang baik, karena jika pun menutup aurat tetapi pembahasannya tidak baik maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua yaitu tentang haknya seorang suami kepada istri dalam keluarga. Jadi haknya seorang suami pada istri dalam keluarga yaitu ada 4. Yang pertama, istri taat kepada suami, seperti halnya jika istri tidak boleh kasar kepada suami, baik dalam perbuatan ataupun ucapan. Yang kedua yaitu membolehkan suami dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu menghargainya, seperti halnya ketika hendak pergi maka izin terlebih dahulu, karena itu sebagai bentuk penghargaan dan memulihkan seorang suami. Kemudian yang terakhir yaitu memandang suami dengan kasih sayang dan lembut. Adapun kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu memberikan nafkah secara lahir dan batin, dan memberikan kasih sayang dengan sepenuhnya. Jika tidak, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami dalam keluarga. Jadi hak seorang istri terhadap suami dalam keluarga yaitu istri haruslah taat dan patuh kepada suami. Tetapi jikalau suami menyuruhnya untuk berbuat dosa, maka istri boleh untuk menolaknya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan hati seorang suami, kemudian melayani suami dan tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang nafkah, kiswah dan kehidupan tempat tinggal bersama. Jadi dalam kehidupan berumah tangga yang paling diutamakan adalah kedamaian, karena dalam kedamaian itu adalah damai itu tidak ada tuntut penuntut. Jadi karena jadinya damai itu adalah indah. Kemudian jika seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya itu tidak hanya yang dibutuhkan istrinya saja. Jadi jika memang suami itu mampu dan ada yang mau diberikan, maka diberikan kepada istrinya. Dan istri pun tidak boleh tuntut ataupun menuntut kepada istri yang sudah diberikan. Kemudian seorang istri itu boleh menuntut suaminya jika memang suaminya itu benar-benar tidak memberi sama sekali. Dan seorang istri pun boleh menuntut ke hakim ataupun suami dituntut untuk memberikan secara paksa atau mencarikannya, agar sang istri bisa mencari sendiri yang dibutuhkan. Jadi seperti Sayyidina Khadijah yang berkata, lakukanlah kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Jadi seorang wanita tidak boleh banyak menuntut suami. Jadikan hidup ini indah agar rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian tentang kedudukan harta dalam pernikahan. Berpindahnya harta yang orang tua kepada anak itu ada 3. Yang pertama adalah jika harta orang tua itu pindah ke anak sebelum meninggal, maka itu dinamakan dengan hibah. Kemudian jika harta orang tua dipindahkan ke anak dan orang tua sudah meninggal, maka itu yang dinamakan dengan waris. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang harta yang diberikan tapi orang tuanya itu masih hidup,
dan membagikannya setelah meninggal itu dinamakan dengan wasiat. Adapun hutang kepada Allah yaitu atau yang disebut dengan nazar, jadi hutang sesama manusia yang harus diselesaikan. Wasiat haram yang dipenuhi jika untuk kemungkaran. Contoh wasiat haram, jika ayah meninggal, harta ayah untuk memberikan minuman khamr itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Kemudian tentang hukum menikahi orang yang berzina, hukumnya adalah boleh, akan tetapi orang tersebut harus benar-benar bertaubat karena berniat untuk memuliakan wanita tersebut, karena dan yang tidak diperbolehkan itu adalah menikahi seorang bezina yang tidak pernah bertaubat dengan zinanya. Kemudian untuk laki-laki yang mampu menikahi orang bezina tanpa adanya ungkit masalah dan mampu menutupi aibnya, karena barang siapa yang menutup aib orang lain maka Allah akan menutup aibnya hingga akhir kiamat. Kemudian hukumnya menikahi wanita yang berzina yaitu ataupun yang pernah berzina itu sah-sah saja jika kita menikahi wanita yang pernah berzina, apalagi dengan niat untuk membantu atau menafkahi anak si wanita tersebut, dan si wanita yang menyesali ataupun dan bertaubat atas perbuatannya, ya yang tidak diperbolehkan adalah Anda menikahi seorang berzina, orang yang tidak bertaubat dari zina. Kemudian tentang perjanjian perkawinan, yaitu jika di dalam perkawinan kalau ada sebuah perjanjian maka dia harus patuhi perjanjian tersebut, karena seorang suami jika menikah lagi meski sudah janji itu tidak bisa dilarang karena itu halal, tapi istri juga mempunyai hak untuk bercerai karena alasan tersebut. Mungkin sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.